Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Rafiqah Majid. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah senang banget bisa nyapa-nyapa teman-teman online aku semua dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman gak bosan-bosan ya nonton video aku dan juga dengar suara aku. Dan semoga aja di setiap video yang aku bagiin selalu ada manfaat dan juga motivasi ya buat teman-teman semua. Ambil baiknya dan buang buruknya ya teman-teman. Oke, hari ini aku mau sharing lagi nih tentang tabungan. Entah nggak tahu kenapa aku tuh lagi semangat-semangatnya buat nabung ya teman-teman. Kalau kemarin-kemarin itu aku udah sempat bikin untuk challenge 2000 dan juga 5000. Nah, di video kali ini masih sama tentang menabung juga, tapi ini tabungan yang agak panjang ya teman-teman, dan nominalnya juga lumayan besar dibanding dengan challenge aku yang sebelumnya. Nah, di sini aku tuh mau bikin tabungan untuk Lebaran tahun 2025 ya. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya nih ya teman-teman. Biasanya itu kalau setiap lebaran kan yang dapat THR itu cuma pak suami aja ya. Nah, aku tuh kan nggak dapat THR. Nah, dan aku tuh rasanya pengen kayak dapat THR juga kayak gitu teman-teman. Kangen masa-masa kerja kayak gitu. Biasanya kalau kerja kan mau lebaran itu dapat THR. Nah, makanya aku tuh termotivasi banget ya teman-teman, pengen bikin tabungan lebaran. Niatnya itu pengen kayak bikin THR buat aku sendiri kayak gitu loh teman-teman. Ya, meskipun uang itu hasil dari tabungan aku sendiri ya, nabung kayak gitu tiap bulan. Tapi biar rasanya tuh beda kayak gitu ya, biar kayak apa namanya dapat THR gitu. Jadi ini intinya memberi THR kepada diri sendiri ya teman-teman. Meskipun nantinya uang ini juga bakalan digunakan untuk kepentingan bersama, untuk beli keperluan lebaran, atau untuk pokoknya kalau lebaran itu kan banyak banget ya teman-teman ya keperluannya, kebutuhannya, terus kepinginnya juga banyak. Dan nanti kalau misalkan aku buka tabungan lebaran ini tuh kayak gimana ya, kayak rasanya tuh puas gitu. Oh ya, ini THR aku nih, aku dapat segini kayak gitu. Semoga aja nanti tabungan lebaran aku ini goals dengan target yang udah aku tentukan. Tapi kalau misalkan nggak goals, belum penuh, tetap aja nanti bakalan aku buka ya teman-teman kalau pas menjelang lebaran. Jadi nanti kalau misalkan dapat berapapun itu tetap bakalan aku bongkar ya, karena nanti aku bakal bikin tabungan lebaran yang selanjutnya. Oke, ini aku udah mulai nulis untuk tabungan lebaran. By the way, maaf ya teman-teman, itu tuh aku salah nulis tahunnya, tahun 2024. Harusnya tuh tahun 2025 ya. Tapi nggak apa-apa, nanti di akhir video ini aku bakal ngerubah ya, bakal aku hapus gitu, bakal aku perbaiki. Dan di sini aku mau sedikit ngehias-hias juga. Ini aku hias pakai gambar ketupat ya. Karena kalau misalkan Ramadan atau Lebaran itu identik banget ya teman-teman dengan ketupat. Oke, ini aku mulai untuk bikin kotak-kotaknya. Nah, di sini untuk tabungan lebaran sendiri itu aku targetnya 3 juta ya, teman-teman. Semoga aja goals nanti tepat waktu. Di sini aku bikin kotak-kotak kecil sebanyak 10 kotak. Nah, untuk isian tabungan lebaran aku sendiri nanti aku cuma pakai 2 pecahan uang ya, teman-teman. 100 ribuan sama 50 ribuan aja. Nah, di sini untuk 10 kotak ini nantinya bakal aku isi dengan uang pecahan 100 ribuan. Kalau untuk uang pecahan 100 ribuan nanti mungkin aku isinya tuh sebulan sekali ya teman-teman, karena menurut aku nominal 100 ribu itu agak besar, jadi mungkin aku isinya setiap kalau habis gajian aja. Nah, kalau misalkan kotak 10 ini udah full, udah lengkap, itu berarti dapatnya udah 1 juta ya teman-teman. Terus nanti aku juga bakal bikin kotak-kotak sebanyak 40. Nah, itu tuh untuk isi buat pecahan uang 50 ribuan ya teman-teman. Jadi di sini 100 ribuannya itu ada 10 kotak dan 50 ribuannya itu ada 40 kotak. Nah, kalau misalkan uang yang 50 ribu nanti itu aku bisa isi dari, kalau misalkan aku dapat komisi dari Shopee Affiliate. Kalau misalkan ada lebihnya nanti aku bakal isi juga untuk tabungan lebaran. Biar nanti untuk komisi Shopee Affiliate aku juga ada yang ditabung gitu
gitu ya teman-teman. Karena selama ini hasil dari Shopee affiliate aku itu kan masuknya ke ShopeePay aja ya. Dan aku tuh kayak gimana gitu ya kalau misalkan ada saldo di ShopeePay tuh pengennya kayak belanja apa kayak gitu ya teman-teman. Makanya di sini mau aku masukin juga ke tabungan lebaran biar nggak habis gitu aja. Dan kemarin-kemarin pas sebelum lebaran itu untuk komisi aku itu habis-habis aja kayak gitu teman-teman, karena pas mau lebaran itu kan pengen beli apa kayak gitu ya. Terus misalkan kalau ada saldo ShopeePay dari komisi Shopee affiliate itu aku selalu belanjain buat beli ini, buat beli itu sampai habis banget. Dan pada akhirnya aku tuh sadar gitu ya teman-teman, pengen tobat kayak gitu karena aku pas ngelihat total komisi aku tuh segini, tapi nyatanya di ShopeePay aku tuh tinggal segitu aja kayak gitu. Nah makanya pengen ngerubah, pengen mulai dari nol lagi. Nah abis lebaran itu aku udah berkomitmen ya teman-teman, gak bakal ngambil komisi Shopee affiliate aku, bakal aku kumpulin dulu dalam jangka waktu 1 bulan. Nah nanti kalau udah 1 bulan boleh deh aku ambil, hitung-hitung sebagai gaji kayak gitu ya teman-teman, gaji dari Shopee affiliate. Karena kalau misalkan dikit-dikit diambil, dikit-dikit buat belanja itu nantinya habis aja kayak gitu loh teman-teman, nggak kekumpul. Nah makanya aku tuh mau ngumpulin gitu ya dalam sebulan biar kelihatan hasilnya. Nah oke, balik lagi di video ini, aku udah selesai untuk bikin kotak-kotak sebanyak 40 dan aku juga udah tulis untuk nominalnya yaitu 50.000. Di sini juga aku nulis untuk semangat, biar aku semangat ya teman-teman nabung untuk lebaran tahun depan. Semoga aja bisa goals, amin ya teman-teman, minta doanya. Buat teman-teman yang pengen bikin tabungan lebaran boleh banget pakai cara seperti aku, atau kalau misalkan teman-teman punya cara lain boleh banget, yang penting kita ada tabungan gitu ya buat lebaran tahun depan. By the way, ini aku sambil gambar-gambar, sambil ngehias tabungan lebaran aku mau sedikit berbagi tips untuk teman-teman gimana sih cara menabung uang lebaran. Nah yang pertama, agar lebih termotivasi, tentukan tujuan menabung lebaran ya teman-teman. Misalnya tabungan lebaran ini buat beli HP, atau buat beli perhiasan, buat beli perabotan rumah, atau mau beli barang elektronik. Atau kalau misalkan teman-teman belum punya tujuan kayak gitu ya, mau dibuat apa gitu uangnya nanti, nggak usah khawatir kalau misalkan ada uang tuh nanti ada aja gitu ya teman-teman yang pengen dibeli. Pokoknya intinya tuh nabung aja dulu ya teman-teman. Kalau misalkan ada uangnya tuh nanti gampang pengen beli apa tuh tinggal beli-beli aja kayak gitu. Oke, lanjut lagi di tips menabung uang lebaran yang kedua. Nah kalau misalkan kalian udah menentukan nih tujuan menabung, tentukan juga ya untuk jumlah yang ingin ditabung dan juga tanggal menabungnya, agar nanti kedepannya itu kita jadi rutin ya teman-teman untuk menabung dan bisa berkelanjutan. Kalau aku sendiri ini untuk tabungan lebarannya itu sebesar 3 juta, karena aku masih belajar ya teman-teman. Nanti kalau misalkan udah goals, insya Allah bakal dinaikin ya untuk targetnya. Oke, lanjut lagi di tips selanjutnya, yaitu coba menerapkan no spend challenge. Nah, jajan atau belanja impulsif itu rentan banget ya teman-teman dilakukan saat ada uang di tangan. Nah, untuk itu coba deh hindari membeli apapun yang tidak dibutuhkan. Nah, selama mengikuti challenge ini, beri waktu pada diri sendiri untuk memikirkan kemana nih uang tabungan yang dapat dipakai. Misalnya, ketimbang makan di resto atau di luar, mending uangnya bisa dibelanjakan untuk membeli bahan makanan dan dimasak sendiri di rumah. Atau bisa juga daripada membeli minuman di luar nih, mending bisa bikin minuman sendiri di rumah ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga bisa ya cara lain, misalkan dengan membandingkan antara suatu barang dan juga sejumlah uang ya teman-teman. Nah misalkan teman-teman nih pengen membeli barang A nih ya, coba aja kita bayangkan gitu, di tangan yang di sebelah itu kita memegang barang A yang pengen kita beli, dan di tangan yang sebelahnya lagi itu adalah sejumlah uang dengan harga barang tersebut ya teman-teman. Coba kalian lihat, kalau misalkan teman-teman memilih barang tersebut, berarti teman-teman itu bener-bener butuh barang tersebut ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nih lebih memilih uang ketimbang barang yang ada di tangan satunya lagi itu, berarti teman-teman itu ternyata tuh nggak butuh-butuh banget barang tersebut. Jadi semacam kepengen aja atau cuma lapar mata aja ya teman-teman, nggak bener-bener butuh kayak gitu.
Oke, itu aja tips membuat tabungan lebaran ala aku. Nah, ini lanjut lagi di videonya ya teman-teman. Nah, ini untuk tahunnya nanti bakalan aku edit ya teman-teman di tahun 2025. Kemarin itu aku salah nulis dan aku tuh baru sadar gitu ya pas lagi edit videonya. Terus nanti aku juga bakal nulis untuk targetnya karena kemarin juga belum sempet aku tulis ya. Pokoknya kemarin itu pas aku bikin video masih banyak banget kurangnya ya teman-teman. Dan aku tuh baru nyadar gitu pas lagi diedit videonya. Terus kemarin itu sempat berpikir gitu ya pengen ngulang videonya, tapi kok ya sayang banget. Ya udah deh, akhirnya aku tip X aja, aku hapus kayak gitu dan nanti aku tambahin lagi di akhir video. Oh iya, aku mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nontonin video aku, udah share video aku di tab komunitasnya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel aku, selamat datang di channel Rafiqah Majid. Channel ini berisi seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Semoga aja selalu ada sedikit manfaat ya teman-teman di setiap video yang aku share. Kalau misalkan ada yang negatif-negatif di video aku, nggak usah diikutin ya teman-teman. Pokoknya ambil baiknya dan buang buruknya. Nah, ini aku udah tip X ya teman-teman. Aku udah hapus untuk tahunnya. Terus ini juga aku nulis untuk targetnya karena tadi itu aku belum sempat nulis targetnya ya. Aku kelupaan. Di sini target aku itu 3 juta rupiah. Semoga aja aku bisa goals gitu ya untuk tabungan lebaran aku tahun depan. Biar nanti ada tambahan gitu untuk lebaran tahun 2025. Oke, dan di sini aku juga mau sekalian masukin ya teman-teman untuk tabungan lebaran aku. Bulan ini aku masukin 2 lembar pecahan 50 ribuan karena kemarin pas ngambil uang itu nggak ada uang 100 ribuan ya teman-teman, adanya itu 50 ribuan semua. Makanya kemarin di budgeting aku itu nggak ada uang nominal 100 ribuan ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menabung.